Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum.
Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada FM 102.4, radionya orang Semarang. Mosi-mosi, Mimbar Agama Katolik ini juga menjadi bagian dari renungan harian melalui channel Alois Budi Purnomo TV. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu, berkat iman kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu, kami Kau angkat dengan martabat yang istimewa sebagai bagian dari anggota kerajaan-Mu dengan martabat imamat rajawi. Semoga kami dapat menghayati martabat ini dengan penuh syukur dan sukacita sepanjang segala masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang kedua pada hari Minggu Paskah yang kelima, yang diambil dari surat pertama Santo Petrus, bab 2 ayat 4 sampai 9. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Semoga dengan pewartaan sabda Tuhan ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Tuhan terkasih, ku berdoa padamu, lindungilah kami imammu, karena kami milikmu. Hidup kami biarlah terbakar luluh di
di hadapan altar-Mu yang kudus. Lindungilah kami karena kami ada di dunia, sekalipun kami bukan dari dunia. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Masukkanlah kami dalam lubuk hati-Mu, bila nikmat dunia ini menggoda dan memikat. Lindungilah kami dan hiburlah di dalam saat-saat sepi dan derita. Bila pengorbanan kami bagi jiwa-jiwa terasa sia-sia, tiada berguna. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Kami tetap memiliki hati insani dengan segala kerapuhan kami. Lindungi hidup kami seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Sudilah ya Tuhan terkasih,
berkati kami. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Minggu Paskah kelima ini, bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita mengingatkan kita tentang jati diri kita, terutama melalui bacaan yang kedua. Bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-7 menggambarkan tugas yang dipercayakan kepada para diakon untuk memperhatikan pelayanan-pelayanan sosial. Sedangkan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1-12 mewahyukan jati diri Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup dan mengundang kita untuk tetap tenang, bahagia, tidak gelisah karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Disitulah jati diri kita sebagai putri-putra Bapa juga ditegaskan. Kita ini termasuk bangsa yang terpilih dengan imamat rajawi yang membuat kita memerintah bersama Yesus Kristus. Memerintah bukan dengan kekuasaan duniawi, melainkan dengan pelayanan surgawi. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Ekaristi hari Minggu kita berkumpul untuk menghayati imamat rajawi tersebut dengan mempersembahkan kurban rohani seperti yang dilakukan Yesus Kristus. Imamat rajawi yang bersumber dari pelayanan altar, yakni Ekaristi Suci, berbuah di dalam pelayanan sosial, dan disitulah jati diri kita dipancarkan. Dalam bacaan yang pertama, pelayanan itu terungkap pada pemilihan 7 diakon untuk mengurus kebutuhan sosial umat beriman. Kita dapat mengambil pelajaran berikut dari bacaan tersebut. Kita tidak boleh melupakan siapa diri kita atau mengabaikan panggilan utama kita. Petrus dengan tepat mencatat bahwa hal-hal duniawi tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari misi dan panggilan kita. Dan karena alasan itulah, lalu dipilih para diakon untuk menjadi pelayan-pelayan sosial. Itulah sebabnya syarat menjadi diakon dan pelayan Tuhan haruslah orang-orang yang bereputasi baik, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Itu jati diri pelayan sosial sebagaimana diwartakan dalam bacaan yang pertama, yang juga menjadi jati diri kita. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan kedua Petrus mengingatkan kita tentang siapa diri kita sebenarnya sebagaimana tadi sudah kita baca. Kita adalah umat yang terpilih dengan anugerah imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat yang dikhususkan untuk mempersembahkan puji-pujian bagi Allah. Di sini Petrus menyoroti peran serta kita dalam imamat Kristus melalui imamat umum. Ini tidak diragukan lagi melalui baptisan kita. Baptisan menganugerahkan kepada kita martabat imamat tersebut. Meskipun hanya orang-orang tertentu yang ditahbiskan dengan imamat tahbisan. Tetapi pada umumnya seluruh umat beriman yang dibaptis
dianugerahi martabat imamat umum. Itulah sebabnya Santo Petrus mengingatkan kita tentang warisan imamat yang bersumber dari Kristus, Sang Batu Penjuru untuk kehidupan kita. Dengan kata lain, jika kita menempatkan diri kita, jati diri kita sebagai murid-murid Kristus, Kristus yang adalah Sang Imam Agung, maka kita dipanggil juga untuk memancarkan martabat imamat tersebut, yakni dengan mempersembahkan kurban yang berkenan kepada Tuhan, dan dengan cara itu kita boleh hidup berkenan bagi Tuhan. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus meyakinkan kita tentang rumah rohani kerajaan surgawi. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, ada banyak tempat di rumah Bapa-Ku. Jadi di mana Aku berada, kamu pun berada." Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembaptisan, kita sesungguhnya sudah diangkat menjadi putri-putra Bapa. Itulah sebabnya Yesus Kristus menganggap kita layak berada di tempat yang Dia kehendaki. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sayangnya kerap kali banyak di antara kita yang tidak menyadari jati diri kita atau percaya akan janji Kristus tentang tempat yang disediakan bagi kita, rumah rohani yang dibangun di atas Kristus Yesus, di atas Yesus Kristus sebagai Sang Batu Penjuru, sebagai Sang Imam Agung, sumber seluruh kehidupan dan kebahagiaan kita. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar membantu kita hidup sebagai bagian dari rumah rohani dengan martabat imamat rajawi. Selama masa Paskah yang mulia dan penuh rahmat ini, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan dan mewujudkan sukacita itu dalam kepedulian kita kepada sesama yang membutuhkan pelayanan dan perhatian kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur bagimu atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus Sang Imam Agung, Batu Penjuru, jalan, kebenaran dan hidup, yang menyediakan tempat surgawi untuk kami. Berkatilah kami semua, terutama para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit, Kau jamah, Kau pulihkan, sembuh, sehat seperti sedia kala. Yang rapuh dan lemah Kau kuatkan, yang ragu-ragu Kau mantapkan, dan Engkau menyempurnakan sukacita iman kami. Demi Kristus Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia sepanjang segala masa. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam, mosi-mosi,
Maria, Engkau penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah Engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Engkau penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah Engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami selalu, doakanlah kami selalu, sampai kami mati. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam